Assalamualaikum. Oke, selamat siang semuanya. Oke, untuk hari ini sebelum kita mulai untuk mata kuliah kita atau untuk kegiatan belajar proses mengajar kita berdoa dulu ya. Oke, silakan Mas untuk memimpin doa pagi hari ini. Oke, untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan, yaitu terkait mata kuliah akuntansi syariah ya Mbak ya Mas ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita semuanya masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melanjutkan pertemuan perkuliahan hari ini dengan materi kita yaitu akuntansi syariah. Oke, sebelum kita mulai, kemarin kita sudah belajar yang namanya akuntansi secara umum ya Mbak ya. Nah, mungkin ada yang tahu kemarin, masih ada yang ingat terkait materi kemarin terkait akuntansi. Apa itu akuntansi? Apa Mbak akuntansi? Proses pencatatan. Mbaknya? Proses penggolongan. Yang belakang mungkin? Proses pengikhtisaran. Jadi yang namanya akuntansi itu proses penggolongan, proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, bukti transaksi ke dalam suatu instansi atau suatu perusahaan yang jadikan nanti sebuah laporan keuangan. Oke, kita masuk ke materi kita yaitu akuntansi syariah, ya kan? Akuntansi syariah ini tentunya berbeda dengan akuntansi secara konvensional. Nah, di sini yang namanya akuntansi syariah ada namanya berpedoman terkait yang namanya prinsip. Nah, jadi akuntansi syariah lahir dengan kebutuhan akan sistem pencatatan bukan sekedar alat teknis tetapi juga pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai Islam. Berbeda dengan akuntansi secara konvensional yang berfokus pada duniawi. Nah, akuntansi syariah menempatkan aspek filosofis, etika, tujuan transendentalitas sebagai fondasi utama. Jadi kalau kita bandingkan yang namanya akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional itu sangat berbeda. Kalau dalam akuntansi syariah ada namanya berlandaskan nilai-nilai Islam, ya kan? Nah, kemudian kalau kita telusuri di sini ada mungkin garis vertikal, kemudian ada namanya garis horizontal. Kalau dalam akuntansi syariah, dalam akuntansi konvensional ini ada maknanya. Ada namanya habluminawah, ada namanya habluminan, ya kan? Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian di sini ada namanya definisi dan ruang lingkup, ya kan? Jadi akuntansi syariah ini sistem akuntansi yang dapat diterapkan di semua entitas yang beroperasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu mencakup proses pencatatan, pengakuan, pengukuran dan pelaporan yang berdasarkan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Nah, kemudian di sini ruang lingkup yang luas, jadi yang namanya akuntansi syariah ini lebih dari praktek, yaitu perbankan syariah. Oke, mungkin dari pemaparan saya tadi ada yang mau bertanya, silahkan. Oke, silakan Mbak. Ya. Berdiri aja atau? Berdiri juga tidak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Cindy.
mau tanya terkait tentang perbedaan akuntansi syariah dan juga dengan akuntansi konvensional. Oke, terima kasih Mbak. Ya. Mungkin sebelum kita bahas terkait akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional, ada yang mau berpendapat? Kita langsung jawab saja ya. Terkait yang namanya akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Jadi di sini ada namanya akuntansi secara umum, adanya juga akuntansi, tapi di sini ada namanya secara khususnya yaitu syariah. Nah, di sini akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional memiliki perbedaan yang sangat dasar, yaitu di sini ada namanya standarnya. Kalau syariah itu ada namanya Al-Quran, kemudian ada namanya hadis, kemudian ijma. Tapi kalau konvensional ini ada apa enggak, Mbak? Tidak ada. Nah, kemudian di sini ada namanya mungkin regulasi. Regulasinya ada namanya PSAK syariah. Ya kan? Kalau dalam internasional ada namanya AAOIFI. Nah, kalau di sini mungkin ada namanya SAK. Kemudian kalau syariah ada namanya IFRS. Nah, selain itu yang namanya syariah tujuannya apa? Ada namanya profit oriented atau mencari keuntungan. Nah, kemudian selain itu mencari keuntungan ada namanya untuk kemaslahatan. Tetapi kalau dalam konvensional cuma profit oriented saja. Nah, kemudian di sini ada namanya bentuk pertanggungjawaban. Di sini kalau syariah ya hablum minallah hablum minan nas. Tapi kalau konvensional cuma hablum minan nas saja biasanya. Bagaimana caranya untuk mengumpulkan pundi-pundi keuangan. Jadi orang konvensional itu biasanya identik dengan orang kapitalis, mencari keuntungan setinggi-tingginya. Halal atau haram itu biasanya tidak ada namanya perbedaan. Menghalalkan segala cara. Oke. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada namanya bentuk laporan keuangan. Kalau laporan keuangan secara syariah ini banyak, Mbak, komponennya. Ada namanya penggunaan dana kontemporer, di situ ada, kemudian dana zakat, dana kebajikan, ya kan? Ini ada kebajikan, kontemporer, kemudian dana zakat. Tetapi kalau di sini di akuntansi konvensional cuma 5 ya, Mbak ya. Ada namanya neraca, laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, kemudian ada namanya arus kas atau apa namanya cash flow, kemudian ada namanya CAL, catatan atas laporan keuangan. Oke ya, ya Mbak ya, bisa dipahami? Nah, kemudian gantian saya Mbak yang bertanya, kira-kira kita mengenal yang namanya akuntansi syariah ya Mbak ya. Tentunya di sini ada namanya berlandaskan Al-Quran. Nah, kira-kira yang membahas terkait akuntansi di sini surat apa, ayat berapa Mbak? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Dalam Al-Quran akuntansi syariah ini di surat apa? Bisa angkat tangannya, nanti dapat poin Mbak, Mas. Ya, oke, silakan Mbak. Namanya siapa? Nama saya Esra Masliana. Nama suratnya itu Al-Baqarah ayat 282. Oke. Jadi di sini yang namanya akuntansi syariah di Al-Quran ada namanya Al-Baqarah 282. Ada yang tahu terjemahnya? Nah, jadi Al-Quran 282 ini, Al-Baqarah 282 ini menerjemahkan bahwa barang siapa yang bermuamalah hendaklah mencatat secara benar, tidak boleh menambah maupun mengurangi, dan hendaknya ada namanya saksi.
Ya. Oke ya. Dan hendaknya ada namanya saksi. Oke ya, sudah paham ya Mbak ya? Oke. Oke, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat untuk semuanya. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Demikian yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa muwaffiq lakum bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.